Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kelima jarinya mengepal erat, lalu mencekram erat ujung garpu hantu. Saat kekuatan dahsyat mengalir ke dalam dirinya, ujung jarinya perlahan-lahan masuk ke dalam garpu hantu. Terdengar suara gemeretak gigi yang robek, dan retakan mulai muncul dari ujung garpu hantu, dan akhirnya menyebar ke setiap sudut garpu hantu sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, ekspresi Guisi langsung membeku. Kekuatan fisik anak ini sungguh mengerikan, sehingga tanpa bantuan kekuatan spasial, ia mampu mencabik-cabik jiwa hantunya hanya dengan tubuh fisiknya. Kekuatan seperti ini sungguh mengerikan, namun jurusku ini tidak mudah dipatahkan. Tatapan aneh melintas di matanya. Kekuatan garpu hantu ini juga jauh lebih besar dari ini. Cukwaseng tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Guisi. Tatapan tajam terpancar di matanya, dan ia kembali mengepalkan tangannya dengan erat. Kelima jarinya seakan terbuat dari besi terkuat, merobek garpu hantu menjadi beberapa bagian. Saat garpu hantu itu meledak dan gelombang energi hantu menyapu keluar darinya, anehnya, kekuatan garpu hantu tidak hanya tidak melemah tetapi malah meningkat beberapa kali lipat. Merasakan aura yang melonjak di sekelilingnya, ekspresi Cukwaseng sedikit berubah dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa garpu hantu ini semakin kuat? Energi hantu itu terus melonjak dan pecahan-pecahan garpu hantu mulai mengeliat. Dengan gila-gilaan menyerap energi hantu yang melonjak dari segala penjuru. Secara bertahap, setiap pecahan hantu mengembun menjadi garpu hantu, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari sebelumnya. Mobil mata Cukwaseng tiba-tiba mengecil, dan ekspresinya berubah saat menatap garpu hantu itu. Kesulitan hantu ini jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Benar saja, status Guisi sebagai salah satu praktisi teratas dalam daftar kenaikan bukan hanya isapan jempol, tetapi ia memiliki metode uniknya sendiri. Hehehe, bocah, semakin sering kau memukul garpu hantuku, semakin besar kekuatannya. Saat itu, kau akan kelelahan sampai mati, tanpa perlu aku melakukan apapun. Guisi tertawa sinis. Mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Cukwaseng langsung berubah muram. Pemimpin Sekte 100 Hantu memang sangat merepotkan. Aku tidak bisa mempertahankan kondisiku seperti ini selamanya. Aku harus segera menyelesaikan situasi ini sesegera mungkin. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan energi iblis yang kuat meraung melalui meridian di tubuhnya, dan akhirnya meraung di sekelilingnya. Karena kita tidak bisa mengalahkannya, ayo kita jebak dia. Dia membentuk beberapa segel kuno dengan tangannya, dan cahaya iblis sekelilingnya bangkit, seolah berubah menjadi sangkar hitam. Di dalam sangkar itu, energi iblis membumbung tinggi ke langit, seakan-akan langit itu adalah tempat memenjarakan makhluk-makhluk jahat. Pergi. Cukwaseng melambaikan lengan bajunya, dan sangkar hitam itu melesat keluar, lalu jatuh ke dalam kepala hantu itu. Garpu hantu itu mencoba untuk melawannya. Begitu sangkar hitam menyelimutinya, ia melesat keluar dengan sekuat tenaga, lalu menyerang penjara iblis dengan ganas, yang langsung membuatnya bergetar hebat. Wah, dengan kekuatanmu yang sekecil ini, kau pikir kau bisa menjebak garpu hantuku?
Itu hanya angan-angan bagimu. Kuisi mencibir lagi, matanya penuh penghinaan. Apakah begitu? Sudut mulut Cukwaseng terangkat, dan telapak tangannya tiba-tiba terbuka. Cahaya hitam mengembun tampak membentuk pola kuno. Garis-garisnya berwarna hitam dan penuh dengan kekuatan luar biasa. Seakan-akan terkondensasi dari energi iblis tertua di dunia ini. Setiap pilar iblis memiliki pola sihir inti. Hanya ketika ia telah memahami kekuatan parasit iblis hingga tingkat tertentu, ia dapat melepaskan kekuatannya yang lebih dahsyat. Telapak tangannya sedikit gemetar dan pola iblis itu bergetar keluar. Begitu cepat hingga muncul di atas penjara iblis, seolah-olah telah berteleportasi. Begitu keduanya bersentuhan, pola iblis itu menyatu dan langsung menghilang. Pada saat yang sama, suatu kekuatan yang tak terlukiskan tampaknya menyebar keluar dari penjara besi, menyebabkan garpu hantu di dalamnya tertekan gemetar di sudut penjara iblis. Wajah Guisi yang langsung muram bergetar sebentar, dan rasa ngeri menjalar di hatinya. Karena ia merasakan hubungan antara dirinya dan garpu hantu telah terputus untuk saat ini. Tidak bagus. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Garpu hantu ini telah mengumpulkan sebagian besar kekuatannya. Jika ditekan sekarang, efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Hal itu dapat dilihat dari pemudaran bayangan ribuan jiwa di belakangnya. Tuanku, sekarang kita bisa bersenang-senang. Cukwaseng menyeringai dingin, menghentakkan kakinya, dan udara pun langsung meledak. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, lalu melesat keluar ke arah lawan bagaikan kilat. Terima telapak tanganku. Teriakan dingin itu meledak bagaikan guntur. Kuisi saat ini terlihat sangat terkejut saat melihat Cukwaseng telah muncul di hadapannya. Telapak tangannya yang diselimuti energi iblis menamparnya ke arahnya. Sebelum serangan telapak tangan itu mendarat, udara di sekelilingnya meledak inci demi inci. Bahkan ruang pun terdistorasi dan hembusan angin kencang menerjang keluar. Bagaikan ribuan bilah pisau tajam merobek luka-luka kecil pada kulit permukaan tubuh Kuisi itu. Kuisi merasakan sakit yang hebat. Dan cahaya yang ganas langsung muncul di matanya. Ia berteriak ke langit, dan bayangan hantu di belakangnya tiba-tiba menampar ke depan, lalu menghantam telapak tangan Cukwaseng dengan kekuatan penuh. Kedua telapak tangan itu saling mendekat dengan cepat. Yang satu diliputi energi iblis, yang satunya dipenuhi energi hantu. Dan keduanya bertabrakan dengan keras di udara. Suara ledakan keras itu membuat telinga orang-orang sakit, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu untuk saling menghancurkan. Untuk sesaat, ada situasi di mana kedua belah pihak terlihat berimbang. Menanggapi hal ini, Cukwaseng mencibir, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah kekuatan dahsyat berkumpul lagi, membuat kelima jarinya sekeras baja, dan pembuluh darah di atasnya langsung menonjol. Kemudian, tetesan darah merah terang merembes keluar dari pori-porinya. Itu karena kekuatannya terlalu kuat dan tubuhnya tidak sanggup untuk menahannya. Gulungan, terdengar suara gemuruh. Telapak tangan Cukwaseng mundur setengah inci, lalu menghantam telapak tangan hantu itu dengan keras. Telapak tangan hantu itu langsung bergetar. Dan telapak tangan yang tampaknya berukuran puluhan kaki itu hancur berkeping-keping. Dan seluruh lengannya hancur menjadi energi di seluruh langit. Energi hantu meraung dan wajah Kuisi tiba-tiba memerah. Bersama bayangan hantu itu melesat mundur ribuan kaki, lalu menyemburkan seteguk darah merah. Saat dia menatap Cukwaseng yang datang untuk membunuhnya lagi, ekspresi ketakutan tiba-tiba muncul di matanya.
Kekuatan orang ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat ia bayangkan. Namun, ia bukanlah orang yang hanya akan duduk untuk menunggu kematian. Sifat kerasnya yang telah ia asah melalui pertempuran hidup dan mati selama bertahun-tahun juga memberinya keberanian untuk terus berjuang. Ia tahu bahwa setiap kemunduran akan menjadi awal kekalahan. Dan saat itu, ia tidak akan mempunyai satu kesempatan pun. 1000 jiwa hantu, jadilah satu denganku. Suara raungan rendah terdengar perlahan, seperti raungan ribuan hantu perlahan bergema di bawah laut ini. Pada saat ini, rasanya ruang itu mulai bergetar hebat, seolah-olah takut pada semacam kekuatan tertentu. Saat berikutnya, hantu di belakangnya tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya membesar dengan cepat menyusut lalu menyatu dengan tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Kuisi lebih membesar, dan aura hantu yang kuat terpancar darinya, langsung bersiul kemana-mana. Cukuang Seng menyaksikan pemandangan ini dengan mata berbinar. Orang ini benar-benar menyatu dengan hantu itu. Bocah, kalau kau ingin mengalahkan Master Sekte ini, kau harus kembali berlatih beberapa tahun lagi. Energi hantu langsung meraung, dan pemandangan di sekitarnya menjadi sangat gelap. Kuisi menatap Cukuang Seng dengan ekspresi muram, dan ada kilatan gila di matanya. Tidak peduli seberapapun biayanya, hari ini aku harus membunuh bocah nakal ini. Cakar hantu, dia berteriak ke arah langit, merentangkan cakarnya ke depan. Dan cahaya hitam mengembun berkelap-kelip di ujung jarinya seperti pedang hitam. Saat pedang itu turun, aura tajam menyebar seolah-olah dapat menghancurkan ruang. Wajah Cukuang Seng tampak acuh tak acuh. Ia mengepalkan kelima jarinya. Energi iblis langsung melonjak. Lalu dia melancarkan pukulan yang dahsyat. Cakar-cakar hantu itu jatuh, tetapi rasanya seperti menebas baja, menciptakan percikan api di udara. Tinju Cukuang Seng melesat lurus, lalu menghantam telapak tangan Kuisi. Terdengar suara tulang patah, diikuti teriakan Kuisi, dan wajahnya langsung berubah pucat. Ia menatap telapak tangannya yang kini berlumuran darah, dan tulang-tulangnya yang terekspos telah lama berubah bentuk. Gelombang rasa sakit yang menusuk menyerbu ke pikirannya. Bajingan! Naga pemangkan hantu itu meraung marah. Dia masih tidak percaya, ia bahkan tidak mampu menghadapi bocah kecil yang kekuatannya bahkan belum mencapai tingkat ke-8 Rana Yin Yang. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin marah. Lalu dia membuka mulutnya dan meludahkan cairan hitam yang jatuh ke telapak tangannya. Saat cairan hitam itu jatuh tampak memiliki semacam kekuatan penyembuhan. Cairan itu dengan cepat menyambung tulang-tulang di pergelangan tangannya, dan bahkan memperbaiki daging yang hancur. Melihat semua ini, Cukuang Seng langsung mencibir. Dia ingin tahu beberapa kali orang ini bisa memperbaiki darah dan dagingnya. Dia menghentakkan kakinya ke tanah, dan tubuhnya melesat bagai anak panah. Kelima jarinya terkepal erat, dan tinjunya sekuat angin, langsung menghujani Kuisi sebagai tetesan air hujan. Suara tabrakan daging yang saling beradu disertai teriakan bergema terus-menerus, menyebabkan orang-orang dari gerbang hantu 100 sekte hantu bergetar dalam hati, dan menunjukkan ketakutan di mata mereka. Bocah itu begitu ganas, sampai-sampai dia memperlakukan pemimpinnya seperti karung tinju, dan memukulinya tanpa ampun. Kulungan, pada saat ini, Cukuang Seng tiba-tiba melompat. Tinjunya langsung meninju wajah Kuisi. Setelah pukulan ini, Kuisi menjerit dan terpental mundur. Seluruh wajahnya rusak dan darah menguncur deras.
Namun, meskipun begitu, sorot mata Guisi tetap saja ganas, bagai ular berbisa yang tengah memangut orang. Jantung Cukwaseng bergetar tak menentu, dan perasaan bahaya yang tak terlukiskan menyerbu ke dalam hatinya. Mari kita singkirkan orang ini secepat mungkin untuk menghindari masalah yang lebih lanjut. Pukulan lain dilayangkan, dan separuh dada Guisi robek, tampak sangat mengerikan. Akan tetapi, ia memiliki kekuatan jahat, jadi cedera yang berakibat fatal bagi orang lain. Tidak bisa diterima dengan olehnya. Cukwaseng tidak menunjukkan belas kasihan. Dia terus meninju Guisi satu demi satu, membuat seluruh tubuhnya hancur. Akan tetapi, dalam situasi saat ini, sorot mata Guisi masih saja buas bagaikan serigala lapar saat menatap Cukwaseng. Bajingan kecil, kalau kamu mau membunuhku, kau harus bayar harganya. Guisi menyekat darah dari sudut mulutnya. Saat mendengar ini, Cukwaseng merasa semakin gelisah. Saat itu, ia melihat kedua lengan Guisi tiba-tiba terlepas. Dan sesaat kemudian, keduanya meledak. Suara keras mengguncang langit, aura kekerasan mengamuk, dan dunia di sekitar menjadi sangat kacau. Diiringi tawa gila Guisi saat gelombang kejut mengerikan itu menghantam. Cukwaseng ingin mundur untuk menghindarinya. Akan tetapi, kecepatan gelombang kejut itu sangat cepat, hingga menghantam tubuhnya dalam sekejap mata, membuatnya terlempar ke belakang. Setelah terkena satu gelombang kejut lainnya datang satu demi satu, lalu menghantam tubuh Cukwaseng. Wajah Cukwaseng langsung memerah. Ia memuntahkan beberapa suap darah. Bumi pun terlihat terguncang. Di bawah hantaman kekuatan dahsyat itu, sebuah lubang besar langsung runtuh. Dan sesosok pemuda yang acak-acakan terbaring di dalamnya. Teriakan tak terkendali terdengar. Tubuh Guisi semakin lemah. Lengan bajunya kosong. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Jika Anda ingin membunuhku, maka Anda juga tidak bisa hidup. Sebelum tawanya terhenti, wajahnya langsung memerah. Tiba-tiba, tanah meledak, lumpur berceceran di mana-mana, dan sesosok tubuh terangkat ke langit. Kenapa kamu baik-baik saja? Guisi membuka mulutnya lebar-lebar saat menatap sosok muda itu dengan tak percaya. Dia baru saja melancarkan serangan putus asa dengan mengorbankan kedua lengannya. Kekuatan begitu dahsyat sehingga siapapun yang berada di bawah tingkat ke-9 Rana Yingyang pasti akan terluka parah atau bahkan langsung mati. Di udara, wajah Cukwaseng terlihat muram saat menatap Guisi dengan tatapan dingin. Tenggorokannya menahan agar tidak memuntahkan darah. Kalau saja dia tidak memiliki tubuh seorang kultivator iblis, ia pasti sudah tergeletak di lubang dan tak bisa keluar lagi. Namun, meskipun begitu, tubuh iblisnya telah hancur dan dia tidak akan mampu memanggil patung iblis lagi dalam waktu singkat. Kejam sekali Guisi. Dia menatap lengan Guisi yang telah hilang. Orang ini benar-benar mengorbankan kedua lengannya untuk bisa membunuhnya. Tindakan kejam seperti itu benar-benar membuatnya takut. Bajingan kecil, aku benar-benar meremehkanmu. Wajah Guisi langsung berubah. Sekarang, setelah kau kehilangan kekuatan fisikmu yang kuat, bagaimana kau bisa melawanku? Meskipun dia terluka parah untuk saat ini, lawannya juga telah kehilangan kekuatan terkuatnya. Apakah begitu? Mendengar ini, Cukwaseng menatapnya dengan tajam, dan lengkungan sarkastik muncul di sudut mulutnya. Memang, jika pertempuran itu terus berlanjut,
Dia tidak tahu cara gila apa yang akan digunakan Kuisi untuk menyeretnya jatuh bersamanya. Tapi dia sekarang punya pembantu. Kuisi melihat seringai di wajahnya. Hatinya langsung membeku. Sebelum dia sempat bereaksi, hembusan angin kencang menerjang dari belakang. Kuisi terbalik dengan ekspresi ngeri dan melihat kilatan cahaya kemasan di depan matanya. Kemudian, ekor seekor ular memukul punggungnya. Binatang kecil ini benar-benar melepaskan diri dari jeratan anak buahnya. Lalu muncul di belakangnya tanpa suara. Darah mengucur deras dari sudut mulut Kuisi. Dan tubuhnya jatuh jauh seperti anjing mati. Meninggalkan bekas-bekas besar di tanah. Terima kasih.